Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ticamoy. Pada video kali ini kita akan membahas tentang SKB kesehatan, yaitu materi kesehatan reproduksi, lengkap dengan soal dan pembahasannya. Untuk materi ini dapat dipelajari oleh bidan, perawat, dokter, maupun teman-teman di bidang kesehatan karena kita tidak tahu materi apa saja yang akan keluar pada saat SKB. Selamat belajar, semoga sukses. Soal yang pertama, instrumen syring atau alat suntik yang telah digunakan mengunci sendiri dan hanya dapat dipakai sekali adalah A. Disposable syring, B. Auto disable syring, C. Injeksi, D. Bone syring, E. Cartridge syring. Jawabannya adalah B. Auto disable syring. Soal yang kedua, upaya peningkatan kesejahteraan ibu dan kesejahteraan keluarga dengan mengatur kapan menginginkan punya anak, mengatur jarak anak, dan mengatur jumlah anak termasuk dalam komponen A. Komponen pengaturan kesuburan, B. Komponen kesejahteraan ibu dan kesejahteraan anak, C. Komponen reproduksi remaja, D. Komponen keluarga berencana, E. Komponen kesejahteraan keluarga. Jawabannya adalah D. Komponen keluarga berencana. Soal yang ketiga, kesehatan reproduksi pada remaja sangat membutuhkan perhatian karena remaja mengalami perubahan secara fisik maupun psikologisnya. Bila remaja sudah mendapatkan haid pertamanya, maka remaja tersebut berisiko terjadi A. Penyakit seksual menular, B. HIV/AIDS, C. Anemia, D. Penurunan daya tahan tubuh, E. Kebingungan. Jawabannya adalah C. Anemia. Oke, kita bahas sedikit tentang kesehatan reproduksi remaja. Masalah kesehatan reproduksi remaja adalah pada saat pertama anak perempuan mengalami haid yang berisiko timbulnya anemia. Bila perilaku seksualnya kurang pengetahuan, dapat terjadi kehamilan luar nikah, abortus tidak aman, tertular penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS. Remaja saat menginjak masa dewasa dan melakukan perkawinan dan ternyata belum mempunyai pengetahuan yang cukup untuk memelihara kehamilannya, maka dapat mengakibatkan terjadinya risiko terhadap kehamilannya, yang akhirnya akan menimbulkan risiko terhadap kesehatan ibu hamil serta janinnya. Soal yang 4, berikut pernyataan yang benar terkait dengan gender adalah A. Ciptaan Tuhan, B. Kodrat dari Tuhan, C. Berlaku sepanjang masa, D. Tidak dapat diubah, E. Dapat dipertukarkan. Jawabannya adalah E. Dapat dipertukarkan. Oke, kita bahas sedikit ya antara perbedaan gender dan seks. Kalau seks itu adalah jenis kelamin. Yang pertama, kita bahas tentang seks. Tidak dapat diubah, contohnya adalah alat kelamin. Sedangkan untuk gender dapat diubah, contohnya peran dalam kegiatan sehari-hari. Yang poin kedua, seks tidak dapat dipertukarkan, contohnya jakun pada laki-laki dan payudara pada perempuan. Untuk sedangkan gender dapat dipertukarkan, contohnya peran istri dapat digantikan suami dalam mengasuh anak, memasak, dan lain-lain. Yang ketiga, seks berlaku sepanjang masa. Satu, sebagai laki-laki dan perempuan tidak pernah berubah sampai kita mati. Sedangkan gender tergantung kepada kebudayaan. Maksudnya adalah atau contohnya, sikap dan perilaku keluarga lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan. Poin 4, seks berlaku dimanapun berada. Contohnya di rumah, di kampus, ataupun di mana seseorang laki-laki tetap laki-laki dan perempuan tetap perempuan. Sedangkan untuk gender tergantung pada budaya setempat. Contohnya adalah pembatasan kesempatan di bidang pekerjaan terhadap perempuan dibanding laki-laki karena budaya setempat. Seks merupakan kodrat Tuhan, ciri utama laki-laki berbeda dengan perempuan, sedangkan untuk gender bukan merupakan kodrat Tuhan. Sifat atau mentalitas antara lelaki dengan perempuan bisa sama. Selanjutnya, seks merupakan ciptaan Tuhan. Perempuan bisa haid, hamil, melahirkan, dan menyusui, sedangkan laki-laki tidak bisa. Untuk gender merupakan buatan manusia. Laki-laki dan perempuan berhak menjadi calon ketua RT, RW, kepala desa, bahkan presiden. Nah, itulah contohnya perbedaan antara gender dengan seks. Kita lanjut soal yang kelima. Tujuan dilaksanakannya program KIE untuk mendorong terjadinya proses perubahan perilaku ke arah yang positif. Peningkatan pengetahuan,
sikap dan praktik masyarakat secara wajar sehingga masyarakat melaksanakannya secara mantap sebagai perilaku yang sehat dan bertanggung jawab. Prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan KIE adalah A. Memberi penjelasan dengan bahasa medis, B. Memberikan penyuluhan satu arah, C. Memperlakukan klien sebagai orang yang tidak berilmu, D. Menggunakan alat peraga yang menarik dan mengambil contoh dari kehidupan sehari-hari, E. Menyesuaikan isi penyuluhan dengan teori-teori lama. Jawabannya adalah D. Menggunakan alat peraga yang menarik dan mengambil contoh dari kehidupan sehari-hari. Oke, kita lihat prinsip apa saja yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan KIE adalah sedikit info buat teman-teman, KIE merupakan singkatan dari komunikasi, informasi, serta edukasi. Oke, kita lanjut prinsip yang pertama, memperlakukan klien dengan sopan, baik, dan ramah. 2. Memahami, menghargai, dan menerima keadaan klien sebagaimana adanya. 3. Memberi penjelasan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. 4. Menggunakan alat peraga yang menarik dan mengambil contoh dari kehidupan sehari-hari. 5. Menyesuaikan isi penyuluhan dengan keadaan dan resiko yang dimiliki oleh klien. Soal yang keenam, salah satu metode kontrasepsi barier sebagai perlindungan ganda apabila akseptor menggunakan kontrasepsi modern dalam mencegah penularan penyakit menular seksual maupun ISR dan juga sebagai alat kontrasepsi yang membantu mencegah ejakulasi dini adalah manfaat dari pemakaian KB metode A. Kondom, B. Kalender, C. Spermisida, D. Implan, E. Diafragma. Jawabannya adalah A. Kondom. Oke, kita bahas sedikit mengenai kondom. Yang pertama adalah efek sampingnya. Kondom rusak atau dicurigai bocor, penilaiannya adalah cek adakah lubang atau ditemui adanya kebocoran pada kondom tersebut. Penanganannya adalah buang dan pakai kondom baru. Jika ada kebocoran, dipertimbangkan pemberian morning after pill atau pemakaian kontrasepsi darurat lainnya. Efek samping yang kedua, iritasi lokal pada penis. Penilaiannya tentukan apakah ada alergi atau reaksi mekanis. Penekanannya, jika reaksi alergi tidak memerlukan pengobatan. Efek samping berikutnya mengurangi kenikmatan hubungan seksual. Penilaiannya adalah klien mengalami penurunan kenikmatan atau sensasi hubungan intim. Penanganannya, jika perasaan tersebut tidak bisa ditolerir, sebaiknya menggunakan metode kontrasepsi yang lain. Ini adalah beberapa tindakan atau penilaian yang dapat dilakukan oleh seorang bidan maupun dokter serta perawat jika terjadi atau ada pasien dengan konsultasi dalam pemakaian kondom. Lanjut soal yang nomor 7. Bulan imunisasi anak sekolah merupakan bentuk operasional dari imunisasi lanjutan pada anak sekolah yang dilaksanakan pada bulan tertentu setiap tahunnya dengan sasaran semua anak kelas 1, 2, dan 3 seluruh Indonesia. Imunisasi yang akan diberikan saat BIAS atau bulan imunisasi anak sekolah untuk anak kelas 3 adalah ATT, B. Campak, C. TD, D. DT, E. polio. Jawabannya adalah C. TD. Nah, kita lihat sedikit tentang imunisasi pada BIAS. Yang pertama adalah sasaran untuk kelas 1. Jenis imunisasi yang diberikan adalah campak. Waktu pemberiannya pada bulan Agustus. Kemudian sasaran untuk kelas 1 juga diberikan DT, namun pemberiannya pada bulan November. Untuk kelas 2 dan kelas 3 SD, jenis imunisasi yang diberikan adalah TD, diberikan pada bulan November. Ini sumbernya dari Dirjen PP dan PL Depkes RI pada tahun 2013. Kita lanjut soal yang ke-8. Bidan merupakan salah satu jenis tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Izin dan penyelenggaraan praktik bidan diatur dalam Permenkes nomor A. Permenkes nomor 46 tahun 2013, B. Permenkes 46 tahun 2015, C. Permenkes nomor 28 tahun 2019, D. Permenkes nomor 28 tahun 2017, E. Permenkes nomor 28 tahun 2016. Jawabannya adalah D. Permenkes nomor 28 tahun 2017. Bagi teman-teman bidan, ini dapat di-download dan nanti dicari Permenkes nomor 28 tahun 2017 karena kemungkinan soal-soal
keluar saat SKB yang berkaitan dengan praktek kebidanan atau izin dan penyelenggaraannya, kemungkinan besar bisa keluar karena itu berkaitan dengan jabatan fungsional sebagai bidan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai seorang bidan. Kita lanjut soal nomor 9. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014, pelayanan kesehatan masa hamil diberikan dalam bentuk pelayanan antenatal. Tujuan pelayanan antenatal adalah A. Memberikan imunisasi saat kehamilan, B. Mempersiapkan untuk menjalani reproduksi yang sehat, C. Mencegah komplikasi pada saat kehamilan, persalinan, dan setelah melahirkan, D. Mengasuh dan mendidik anak secara aktif, E. Mendukung ibu untuk ASI eksklusif. Jawabannya adalah C. Mencegah komplikasi pada masa kehamilan, persalinan, dan setelah melahirkan. Di dalam peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 yaitu tentang kesehatan reproduksi, pelayanan kesehatan ibu diselenggarakan melalui yang pertama adalah pelayanan kesehatan reproduksi remaja, 2. Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, persalinan, dan sesudah melahirkan. 3. Pengaturan kehamilan, pelayanan kontrasepsi, dan kesehatan seksual. 4. Pelayanan kesehatan sistem reproduksi. Pada soal yang ditanyakan adalah pelayanan antenatal, kita lihat pada pasal 14-nya yang terdapat pada PP 61 tahun 2014. Pada ayat 1 berbunyi, pelayanan kesehatan masa hamil diberikan dalam bentuk pelayanan antenatal. Pelayanan antenatal bertujuan untuk menjaga kesehatan ibu hamil dan janin, serta mencegah komplikasi pada masa kehamilan, persalinan, dan sesudah melahirkan. Pelayanan antenatal dilakukan sesuai standar secara berkala, paling sedikit 4 kali selama masa kehamilan. Untuk pelayanan antenatal dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan. Kita lanjut soal yang ke-10. Bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada bidan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama 5 tahun disebut A. STRB, B. SIPB, C. NIRA, D. STRP, E. SIP. Jawabannya adalah A. STRB. Kita bahas sedikit tentang STRB. Ini terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017, itu tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan. Surat tanda registrasi bidan atau STRB adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada bidan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah, kabupaten, atau kota kepada bidan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktek kebidanan. Penjelasan lebih lanjut terkait dengan STRB dan SIPB dapat teman-teman baca pada Permenkes nomor 28 tahun 2017, karena di sana banyak sekali penjelasan terkait dengan STRB maupun SIPB. Selanjutnya, soal nomor 11, dalam peraturan pemerintah tentang kesehatan reproduksi, pemberian pelayanan kesehatan reproduksi remaja harus disesuaikan dengan masalah dan tahapan tumbuh kembang remaja. Berikut ini pernyataan yang benar perihal pelayanan kesehatan reproduksi remaja adalah A. Bertujuan mencegah komplikasi pada masa kehamilan, persalinan, dan setelah melahirkan. B. Bertujuan mencegah remaja dari perilaku seksual berisiko. C. Memberikan pelayanan antenatal untuk remaja. D. Mewujudkan kesehatan anak. E. Diberikan guna mengurangi risiko melahirkan. Jawabannya adalah B. Bertujuan mencegah remaja dari perilaku seksual berisiko. Oke, pelayanan kesehatan reproduksi remaja terdapat pada PPRI nomor 61 tahun 2014, yaitu pada pasal 11. Kita lihat pelayanan kesehatan reproduksi remaja bertujuan untuk yang pertama adalah mencegah dan melindungi remaja dari perilaku seksual berisiko dan perilaku berisiko lainnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi, serta mempersiapkan remaja untuk menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggung jawab. Nah, pelayanan kesehatan reproduksi remaja ini diberikan dengan menggunakan penerapan pelayanan kesehatan peduli remaja. Ayat selanjutnya, pemberian pelayanan kesehatan reproduksi remaja harus
harus disesuaikan dengan masalah dan tahapan tumbuh kembang remaja, serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender, mempertimbangkan moral, nilai agama, perkembangan mental, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian kita baca pada pasal 12, pelayanan kesehatan reproduksi remaja dilaksanakan melalui yang pertama adalah pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, konseling, serta pelayanan klinis medis. Kemudian, pemberian KIE-nya, materi yang diberikan meliputi yang pertama adalah pendidikan keterampilan hidup sehat, 2. Ketahanan mental melalui keterampilan sosial, 3. Sistem, fungsi, dan proses reproduksi, 4. Perilaku seksual yang sehat dan aman, 5. Perilaku seksual berisiko dan akibatnya, serta tentang keluarga berencana, 6. Perilaku berisiko lain atau kondisi kesehatan lain yang berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi. Pelayanan selanjutnya adalah konseling, dilaksanakan dengan memperhatikan privasi dan kerahasiaan dan dilakukan oleh tenaga kesehatan, konselor, dan konselor sebaya yang memiliki kompetensi sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan untuk pelayanan klinis medis, termasuk deteksi dini penyakit atau screening, serta pengobatan dan rehabilitasi. Untuk pemberian materi KIE-nya dilaksanakan melalui proses pendidikan formal dan non-formal, serta kegiatan pemberdayaan remaja sebagai pendidik sebaya atau konselor sebaya. Jadi dapat dilakukan antar teman sebaya. Oke, itulah beberapa soal pembahasan tentang kesehatan reproduksi dan sedikit bahas tentang imunisasi. Semoga materi, soal serta pembahasannya dapat dipahami dan teman-teman dapat melaksanakan SKB dengan nilai yang maksimal. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke semua media sosial yang kamu punya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.